UMKM Hebat muncul sebagai inisiatif untuk membantu meningkatkan kelas UMKM melalui pelatihan dan pemasaran berbasis digital. UMKM Hebat juga ingin membangun kesadaran dan kerjasama berbagai pihak untuk memberdayakan UMKM dan memajukan Indonesia. Terdapat 64,2 juta UMKM di Indonesia. UMKM berkontribusi terhadap 61,7% produk domestik bruto atau GDP nasional, menyerap 97% tenaga kerja, menghimpun 60,42% total investasi di Indonesia. Hal ini bisa menjadi pendorong momentum transformasi agar UMKM naik kelas. Oleh karena itu, langkah utama yang dapat dilakukan yaitu mulai dari pendampingan dan digitalisasi untuk membuka networking dengan rantai global. Menjadi lembaga pemberdaya UMKM terkemuka di Indonesia yang mendukung pengelolaan UMKM yang profesional, berdaya saing di tingkat nasional dan global, serta capable dalam perdagangan secara digital. UMKM Hebat memiliki berbagai program unggulan seperti Learning Management System. LMS merupakan platform pelatihan berbagai topik untuk pendampingan dan pembinaan UMKM dengan proses pembelajaran melalui website yang interaktif dan user-friendly. Webinar. Webinar diselenggarakan secara periodik dengan menghadirkan narasumber berskala nasional untuk menginspirasi pelaku UMKM. Webinar bertujuan untuk mendukung transformasi UMKM, memperluas jejaring, dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pengembangan UMKM di Indonesia. Expo dan marketing. Melalui networking yang dimiliki UMKM Hebat, Expo dan marketing membantu pelaku UMKM memasarkan dan menjual produk UMKM terpilih secara langsung, baik dalam lingkup nasional maupun global. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa kunjungi sosial media kami. Terdapat lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, perkembangan UMKM tidak lepas dari beragam permasalahan yang harus dihadapi, mulai dari tantangan akses pembiayaan, kapasitas penjualan, hingga strategi transformasi digital. Untuk itu, penguatan UMKM perlu dilakukan guna mewujudkan basis ekonomi nasional. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang para peserta di acara obrolan UMKM Hebat dengan tema minuman kekinian penghasil cuan. Saya Maria Liziasti dan senang sekali saya bisa memandu acara pada siang hari ini. Jadi acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Kagama Bakti Nusantara atau YBN yang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan pengurus pusat Kagama serta didukung oleh Bank BCA dan Bank Indonesia. Perlu diinformasikan pada webinar kali ini pendaftar ini mencapai 1.500-an orang dan saat ini yang sudah join bersama-sama kita di sini ada sekitar 326 peserta dan ini masih akan terus bertambah karena masih banyak yang ada di waiting room begitu. Jadi saya harapkan nanti para peserta ini akan terus bertambah dan kita akan tunggu keaktifan dari para peserta. Para peserta ini tersebar di seluruh Indonesia dan juga di beberapa negara lainnya luar biasa. Halo teman-teman peserta, kalian dari kota mana saja? Boleh nih absen di chat room. Tadi saya sudah lihat ada beberapa yang sudah absen. Ini Nganjuk Jatim hadir, Medan hadir, Karawang Jawa Barat hadir. Wah ini berbagai macam kota ya. Mungkin boleh sambil melambai, kalau nggak bisa dengar suaranya saya bisa lihat lambaiannya kok. Oke, terima kasih. Tepuk tangan virtual dong untuk para peserta yang ada di sini. Luar biasa. Jadi bagi yang belum punya link Zoom ya, acara ini juga ditayangkan secara live streaming di YouTube Kagama TV. Nah, jadi saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu para peserta yang hadir di sini untuk ikut aktif bertanya nanti di sesi diskusi, sebab kami juga akan membagi-bagikan sejumlah hadiah menarik di akhir acara. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook @umkmhebat.id.
Nanti di situ akan ada informasi-informasi mengenai giveaway apa yang bisa diberikan, tidak hanya untuk acara ini, tapi juga untuk acara-acara ke depannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang jangan lupa untuk mengganti username-nya dengan nama lengkap ya, sehingga nanti memudahkan panitia untuk pendataan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu serta semua yang sudah menyempatkan hadir di acara ini. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada para pengisi acara. Ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto. Kemudian Ketua PPK Gama nanti juga akan hadir memberikan sambutan melalui video. Ada Bapak Ganjar Pranowo. Wakil Presiden Direktur BCA Suwikno Budiman, kemudian Komisaris Independen BCA Bapak Sirilus Harinowo, beserta jajaran direksinya. Ada juga pengurus YKBN atau Yayasan Keagama Bakti Nusantara, founder Ombein Indonesia Bapak Roshid yang nanti akan memberikan diskusi, dan juga founder sekaligus CEO It's Buah Bapak Hapasi juga yang juga nanti akan bergabung di sesi talk show bersama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian perlu diinformasikan bahwa tata cara dalam obrolan UMKM hebat, minuman kekinian penghasil cuan adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, chatroom akan ditutup saat pembukaan dan dibuka kembali pada saat talk show dimulai. Kemudian peserta dipersilakan untuk dapat memakai virtual background yang telah dikirimkan oleh panitia supaya nanti saat kita sesi foto bersama itu semuanya nanti jadi bagus gitu ya, seragam gitu. Nah, nanti yang ketiga seperti yang tadi saya katakan akan ada sesi foto bersama, jadi mohon Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya. Yang keempat, link daftar hadir akan dibagikan pada saat sesi tanya jawab di chat room. Silakan menulis nama lengkap Anda dengan benar karena akan berpengaruh dalam penulisan sertifikat. Kemudian sertifikat akan dikirim melalui email setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir menjelang berakhirnya kegiatan maksimal H+7 setelah kegiatan atau 7 hari setelah kegiatan. Jadi pastikan email yang dimasukkan benar dan nantinya juga mohon dicek spam-nya karena bisa saja nanti emailnya masuk di spam Bapak dan Ibu. Panitia akan membagikan door prize dengan beberapa ketentuan, antara lain ada giveaway berupa beberapa paket ini dari It's Buah, bisa follow di Instagramnya @itsbuah, nanti yang dibagikan ada 1 paket mini booster dari It's Buah, kemudian 2 buah voucher senilai Rp200.000 dan 1 buah voucher senilai Rp100.000. Dari Ombein juga bisa Bapak Ibu follow di Instagramnya @ombein.official, nanti akan ada 10 pemenang voucher gratis, pilih satu menu apapun di outlet terdekat Ombein. Dan tentunya juga dari UMKM Hebat, Bapak Ibu bisa follow di Instagram @umkmhebat.id, ada 3 t-shirt merchandise dari UMKM Hebat yang akan dibagikan di giveaway kali ini. Rules untuk giveaway atau peraturan untuk giveaway, nanti selengkapnya dapat dilihat pada postingan Instagram @umkmhebat.id. Kemudian pemenang ini akan dipilih berdasarkan keaktifan saat mengikuti webinar. Jadi pastikan Bapak Ibu selalu aktif begitu ya. Jangan malu-malu untuk bertanya, tanya yang banyak. Nanti kita akan kurasi pertanyaannya, akan kita rangkum dan akan kita diskusikan. Nah, nanti juga bisa mendapatkan giveaway. Jadi tanyanya pertanyaan yang keren juga ya Bapak Ibu, yang kritis, yang bagus gitu, nanti bisa terpilih untuk mendapatkan giveaway. Pemenang dipilih oleh panitia berdasarkan unggahan Instastory di Instagram, kemudian postingan di Facebook, dan kesan pesan melalui Twitter dengan hashtag @UMKMHebatIndonesiaHebat dan hashtag obrolan UMKM Hebat. Jangan lupa hashtagnya supaya nanti bisa dinilai gitu. Kemudian ketentuan konten yang dibuat, memuat dokumentasi pelaksanaan webinar, kesan pesan, tandai akunnya juga, jangan lupa @umkmhebat.id, @itsbuah, @ombein.official. Jadi bagi para peserta yang memiliki akun usaha, disarankan untuk menandai atau memberikan informasi akun media sosial bisnisnya. Dan untuk pemenang giveaway dari It's Buah dan Ombein bisa dilihat di Instagram juga di umkmhebat.id setelah acara ini. Silakan follow atau diikuti, lalu juga ikuti webinar sampai selesai dan jangan lupa untuk selalu memantau sosial media kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara akan segera kita mulai. Namun sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa dan hening sejenak terlebih dahulu untuk kelancaran acara siang ini. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum mulai acara juga, kita akan terlebih dahulu dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan Sikap Sempurna.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan bersamaan dengan webinar ini, kami juga ingin menginformasikan bahwa ada soft launching kelas UMKM Hebat pada tanggal 28 Maret 2022 dengan topik dari kaki lima hingga mendunia. Lika-liku kebab Turki Baba Raffi pada hari Senin ya. Senin tanggal 28 Maret nanti melalui live Instagram pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai giveaway menarik seperti ada GoPay untuk 5 orang sebesar Rp100.000 dan 3 t-shirt merchandise UMKM Hebat. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk ikut diskusi di live IG mendatang bisa mulai mendaftar ke training.umkmhebat.id. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acaranya dan untuk pertama-tama mari kita dengarkan terlebih dahulu ada sambutan dari Ketua PPK Gama, Bapak Ganjar Pranowo. UMKM hebat. Teman-teman, mohon maaf saya nggak bisa hadir, tapi webinar ini sangatlah menarik. Satu, terkait bagaimana kreativitas dan inovasi dalam mendorong UKM kita, mau yang usaha kecil, mau yang mikro, ya, dan bagaimana kemudian digitalisasi dilakukan. Terus barangkali bisa melakukan co-working, ya, sehingga beberapa yang punya persoalan seperti pemasaran bisa dikaitkan dengan ahli marketing, yang punya problem dengan akses keuangan dikaitkan dengan lembaga pembiayaan, atau barangkali perlu pendampingan, atau yang kecil-kecil kadang-kadang packaging juga jadi masalah, ya. Kalau hari ini kawan-kawan ngobrol bagaimana menghasilkan cuan bahkan dari beberapa food and beverage business yang dilakukan, tentu ini akan sangat menginspirasi yang lain. Selamat webinar. Kalau ada usahanya, produk makanan minumannya, boleh kirim ke saya. Nanti saya yang endorse. Terima kasih. UMKM hebat, Indonesia hebat. Ya, luar biasa itu tadi sambutan dari Ketua PPK Gama Bapak Ganjar Pranowo yang meskipun tidak bisa hadir, tapi tetap mendukung jalannya acara ini. Dan tadi ingat itu pesannya Pak Ganjar ya, ada endorse gratis loh dari Pak Ganjar sebagai Ketua PPK Gama sekaligus gubernur kita begitu. Nah selanjutnya Bapak Ibu mari kita dengarkan sambutan dari Komisaris Independen BCA Bapak Sirilus Harinowo. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, apakah sudah bergabung Komisaris Independen BCA? Selamat siang, Pak Sirilus. Selamat siang, Pak. Baik, kami persilahkan untuk sambutannya, Pak. Baik, terima kasih. Ya, ini satu kehormatan bagi saya untuk diundang berbicara di sini. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan dalam kaitan dengan isu ekonomi yang terakhir. Yang pertama adalah tentunya masalah presidensi G20. Kemudian yang kedua ini adalah berkaitan dengan prediksi ekonomi. Kemudian yang ketiga neraca perdagangan terakhir dan yang terakhir adalah pusat-pusat pertumbuhan baru. Indonesia ini memang menarik sekali karena kebetulan pada waktu G20 itu dulu didirikan di tahun 1999, saya berada di sana di Washington, waktu itu masih mewakili pemerintah di IMF, dan merupakan suatu kejutan juga bagi kami dalam perwakilan Indonesia, karena Indonesia yang sedang terpuruk betul pada waktu itu ekonominya, ternyata tetap dianggap memiliki potensi yang besar, sehingga akhirnya menjadi anggota G20. Ternyata di dalam perjalanan hidupnya, perjalanan ekonomi kita, perkembangannya bisa dikatakan luar biasa. Dari mungkin tadinya mungkin nomor 30 di dunia, ya, akhirnya sekarang sudah menduduki posisi nomor 16 di dunia di dalam urutan ekonomi dunia. Sebentar lagi atau mudah-mudahan tahun 2021 kemarin itu kalau angkanya sudah keluar
mudah-mudahan kita sudah melampaui Meksiko untuk masuk ke nomor 15 dunia. Dan dengan demikian ini merupakan suatu semacam testimoni bahwa apa yang dipikirkan oleh para pendiri G20 dulu, terutama dari Amerika, Inggris, dan Jepang, mereka berpikir bahwa Indonesia ini memang memiliki potensi yang sangat besar. Jadi oleh karena itu kalau tahun ini kita menjadi ketua atau presidensi dari G20, ini merupakan suatu kehormatan yang besar, tetapi pada saat yang sama menjadi showcase Indonesia bahwa kita selama sekian tahun, 22 tahun, itu ternyata sudah berhasil mengembangkan diri sedemikian rupa menjadi Indonesia seperti ini. Nah, poin yang kedua adalah mengenai prediksi ekonomi, dan kita mengetahui bahwa dalam perjalanan setahun 2 tahun terakhir ini kita banyak berfokus mengatasi COVID, tetapi pandemi itu sudah semakin lama semakin bisa diatasi, dan terdapat kemungkinan dari pandemi akan mulai bergeser menjadi endemi, dan ini memudahkan Indonesia di dalam pengelolaan keuangan negaranya dan juga di dalam pengembangan ekonominya ke depan. Oleh karena itu Indonesia menjadi semakin optimistis. Tahun 2022 ini mestinya perekonomian Indonesia ini akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. 2021 kemarin kita tumbuh dengan 3,7%, 2022 banyak prediksi mengatakan kita antara 5,5 sampai 5,9%. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, antara lain, ini yang poin ketiga, ini saya buru-buru karena waktunya pendek sekali. Poin ketiga itu adalah bahwa salah satu sumber pertumbuhan Indonesia ini adalah dari ekspor. Ekspor Indonesia ini bisa dikatakan luar biasa sekali. Tahun 2011, Indonesia itu mencapai suatu rekor ekspor, karena pada waktu itu kita ekspornya mencapai 203 miliar dolar. Sesudah itu kemudian turun, mulai naik lagi beberapa tahun terakhir, tetapi tahun 2021 kemarin, itu kita mencapai rekor baru, yaitu mencapai 232 miliar US dollar. Dan dari angka yang besar tersebut, ternyata ada satu variabel yang menarik sekali. Pada waktu kita mencapai rekor di tahun 2011, ekspor besi dan baja yang sebetulnya merefleksikan hasil dari nikel itu masih 0 US dollar. Tahun 2021 kemarin itu ekspor besi dan baja yang merupakan basis nikel tadi itu sudah mencapai 21 miliar dolar, dan ini merupakan ekspor terbesar ketiga ya sesudah ini undi aja ini CPO batu bara, kemudian nikel ini atau besi dan baja. Dan besi dan baja ini bahkan jauh melampaui ekspor migas yang dulu merupakan ekspor andalan kita. Jadi ini merupakan suatu perkembangan yang menurut saya ini luar biasa sekali. Dan dampaknya itu kita lihat bahwa neraca perdagangan mengalami surplus, sudah mulai 2 tahunan ini surplus. Sementara neraca transaksi berjalan ini mengalami surplus di tahun 2021. Ini adalah surplus yang pertama setelah selama 10 tahun kita defisit, yaitu sejak tahun 2011. 2011 pada waktu kita mengalami rekor ekspor tadi. Saya berkomunikasi dengan Ibu Mario Pangestu yang di Washington. Ini saya kok memprediksi bahwa surplus di neraca perdagangan maupun current account kita ini mungkin akan agak lebih lama nih, ya, karena sumber-sumbernya ini adalah menjadi sumber yang bisa dikatakan agak permanen. Seperti contohnya, kalau kita bicara mengenai besi dan baja itu tadi, nikel, ini sekarang kita yang kemarin di angka 21 miliar dolar, di tahun 2022 tahun ini barangkali mungkin akan mencapai 25 miliar dolar, dan ini akan terus naik ya. Bukan tidak mungkin akan mencapai 50 miliar dolar atau bahkan lebih. Ya, jadi oleh karena itu kita memiliki satu sumber optimisme yang baru di dalam perekonomian. Nah, dengan situasi seperti ini, akhirnya muncul
pusat-pusat pertumbuhan yang baru. Pusat-pusat pertumbuhan yang baru itu apa saja? Yang pertama, kembali lagi adalah pusat pertumbuhan yang didrive oleh nikel, ya. Dan ini meliputi beberapa tempat. Morowali itu di Sulawesi Tengah, kemudian Konawe di Sulawesi Tenggara, Halmahera di Maluku Utara, kemudian di Pulau Obi ini juga di Maluku Utara. Ini di tempat-tempat tersebut ini sudah muncul banyak sekali smelter yang menghasilkan ferronikel maupun ke arah stainless steel, tetapi juga sudah mulai smelter yang mengarah ke pembuatan bahan baku baterai mobil. Jadi ini Indonesia akan memiliki suatu potensi yang luar biasa sekali di dalam supply chain mobil listrik. Kemudian yang kedua, pusat pertumbuhan yang kedua ini adalah dari sisi sebentar. Nah, dari sisi kawasan industri hijau yang akan dibangun di Kalimantan Utara. Ini merupakan suatu potensi yang sangat besar. Saya mempelajari bahwa Inalum, ya, smelter aluminium di Kuala Tanjung di Sumatera Utara, itu menggunakan listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air Tangga dan Sigura-gura, kira-kira jaraknya 120 km dari Kuala Tanjung. Kemudian yang Inco, ya, itu juga mereka smelter nikel yang ada di Sorowako, ini menggunakan juga listrik dari pembangkit listrik tenaga air dari Danau Towuti, juga jaraknya juga cukup jauh. Jadi kalau di kawasan industri hijau yang akan dibangun di Kalimantan Utara, itu nanti sumber energinya adalah berasal dari Kayan Hydropower Dam, dan ini memiliki potensi kapasitas yang besar sekali karena bisa sampai antara 11 sampai 13 gigawatt. Artinya 11.000 megawatt sampai 13.000 megawatt. Ini akan besar sekali. Nah, kenapa pada akhirnya ini menarik banyak investor untuk masuk? Karena pada akhirnya ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa Indonesia ini melakukan policy hilirisasi. Kita tidak mengekspor bahan mentah. Karena itu mereka kalau yang mau mengolah nikel dan sebagainya harus menggunakan Indonesia sebagai basis produksinya, smelternya. Nah, kalau mereka harus membuat smelter di Indonesia, kemudian hambatan yang kedua atau sesuatu opportunity barangkali yang kedua adalah bahwa mereka harus menggunakan energi yang renewable, energi yang hijau. Mereka sudah tidak bisa lagi menggunakan energi yang berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Oleh karena itu kedua hal tadi membawa kepada kawasan industri hijau di Tanah Kuning di Kalimantan Utara menjadi sangat potensial. Ya, ini akan jadi. Saya yakin akan jadi. Yang ketiga adalah ibu kota negara. Kita sudah banyak mendengar itu, jadi saya tidak mau bercerita banyak. Tetapi sumber pertumbuhan baru yang keempat ini adalah mulai berkembangnya renewable energy yang luar biasa di Indonesia. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Ini ada satu opportunity baru. Singapura itu yang pembangkit listriknya biasanya menggunakan gas yang dipasok dari Indonesia. Tahun 2023 besok kontraknya akan berakhir, dan oleh karena itu mereka mencoba untuk scrambling memperoleh suatu sumber energi baru. Akhirnya tahun kemarin sudah ada 3 kontrak baru antara pengusaha listrik Singapura dengan pengusaha Indonesia untuk mengembangkan yang namanya solar farm, ya, pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel yang dikembangkan di beberapa pulau di Kepulauan Riau, mungkin ratusan hektar atau ribuan hektar yang akan dipasang solar panel, dan kemudian nanti dari solar panel tadi listriknya disalurkan ke Singapura. Ini yang akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia. Masih banyak lagi, tetapi saya batasi di sini dulu karena waktunya yang terbatas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pada Pak Cyrillus
atas sambutannya yang tadi mengatakan bahwa memang ini adalah optimisme dari perekonomian Indonesia yang sebenarnya membuka peluang-peluang usaha baru bagi kita dan tentunya untuk UMKM Indonesia ke depannya yang semoga semakin hebat ya dengan terus adanya acara-acara seperti ini. Baik, kita akan masuk ke acara inti sekarang Bapak Ibu, kita akan dengarkan ada paparan dari Menko Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto berikut ini. UMKM hebat. Yang saya hormati Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Paripurna, yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Kagama, Pak Ganjar Pranowo, Ketua Yayasan Kagama Bakti Nusantara, Swasti Atika, jajaran pengurus Kagama Bakti Nusantara, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat ridho dan perkenannya kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam acara obrolan UMKM hebat, minum kekinian penghasil cuan. Hadirin yang terhormat, salah satu kunci untuk mempertahankan momentum ekonomi adalah pertumbuhan yang lebih baik dengan penguatan UMKM. Pelaku UMKM merupakan engine bagi pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. UMKM juga mendorong ekspor dan total investasi mencapai 60% dari investasi nasional dan kontribusi terhadap ekspor adalah 16%. Pemerintah terus mengeluarkan berbagai kebijakan. Pemerintah mengalokasikan dana PEN untuk pemulihan UMKM, di mana di tahun 2021 sebesar 83,19 triliun, dan berbagai dukungan pembiayaan seperti kredit usaha rakyat, BPUM, subsidi bunga non-kur, dan lainnya terus dilanjutkan di tahun ini agar UMKM bisa naik. Baik Bapak Ibu, sepertinya ada sedikit kendala teknis, akan coba diperbaiki dulu oleh teman-teman panitia. Sudah tersambung lagi sepertinya ini. Usaha minuman kekinian yang diolah menggunakan bahan baku teh, kopi, dan kakao, dan turut didukung oleh kekayaan komoditas alam Indonesia. Di tahun 2021, produksi teh sebesar 145,1 ribu ton dengan Jawa Barat sebagai penghasil terbesarnya. Sementara kopi nasional sebanyak 775 ribu ton, sebagian besar didukung Sumatera Selatan sebagai produsen tertinggi, dan kita juga memproduksi kakao dengan jumlah 706,5 ribu ton, dan Sulawesi Tengah sebagai pusatnya. Dan tingginya komoditas teh, kopi, dan kakao ini tentunya menjadi peluang bagi pengembangan para entrepreneur UMKM untuk memperoleh keuntungan atau cuan di tingkat nasional. Para peserta yang saya banggakan, kita sadar banyak tantangan yang dihadapi oleh UMKM yang tentunya pemerintah terus mendukung dengan menerbitkan regulasi terkait dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi UMKM yang memperoleh berbagai kemudahan perizinan berusaha dan termasuk juga dalam sertifikasi halal. UMKM tentu bisa mengakses pembiayaan yang diberikan melalui program kredit usaha rakyat, dan kredit usaha rakyat ini disiapkan dana yang cukup besar, yaitu 283 triliun rupiah. Dari segi SDM, pemerintah memiliki berbagai program untuk membuat literasi keuangan maupun literasi digital melalui program Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital, dan ini tentu akan mendorong timbulnya entrepreneurs yang baru. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
pengembangan kualitas SDM dan kewirausahaan memerlukan dukungan seluruh pihak, dan saya berharap peran mahasiswa, alumni, serta pembinanya tentunya bisa didorong untuk mendirikan usaha sehingga menjadi entrepreneurs baru yang ditargetkan bisa mencapai 5%. Selanjutnya saya berterima kasih atas forum ini dan selamat atas kegiatan ini, dan diharapkan para peserta bisa meningkatkan entrepreneurship dan bisa membantu mewujudkan cita-cita masyarakat menjadi entrepreneurs, serta tentunya ikut serta dalam pemulihan perekonomian nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM hebat, Indonesia hebat. Ya, terima kasih Bapak Erlangga Hartarto atas pesannya yang luar biasa melalui video tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu peserta, kita akan langsung beralih ke inti acara yang tentunya sudah ditunggu-tunggu. Untuk memulai diskusi pada siang ini, saya akan mulai kembali dengan memperkenalkan narasumber kita. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya, dipersilahkan untuk bisa menyampaikannya melalui chat box di bawah. Nanti pertanyaan terpilih akan dibacakan, dan tentunya jangan lupa ada giveaway dari keaktifan Bapak Ibu peserta. Tanpa berlama-lama, saya akan perkenalkan narasumber kita yang pertama untuk siang ini. Yang pertama, beliau adalah usahawan yang masih muda dengan bermodal keberanian untuk bersaing dengan produk serupa, yakni beliau adalah founder Omben Indonesia, Bapak Hamid Muhammad Roshid. Kita akan simak terlebih dahulu, ada video profil dari Bapak Roshid berikut ini. UMKM hebat. Omben Indonesia tumbuh di tengah persaingan dan maraknya produk minuman kekinian. Berawal dari inisiatif membuat satu outlet di suatu tempat di Yogyakarta dan mulai tumbuh di era pandemi 2020. Kami tertantang untuk membuat banyak variasi minuman dan dessert dengan kualitas terbaik dan affordable, sehingga dapat menciptakan loyal customer. Hingga saat ini Omben sudah mencapai 26 outlet dan tersebar di beberapa wilayah di Yogyakarta, Klaten, Solo, Sukoharjo, Boyolali, Magelang, dan sekitarnya. Dengan memberikan pelayanan dan servis yang excellent kepada customer, hingga kini kita dapat dipercaya untuk membuka 26 cabang. Ya, luar biasa, boleh tepuk tangan untuk Bapak Roshid dan juga Omben Indonesia yang sudah ada 26 outlet tadi. Ini seger ya ngelihat minuman tadi tuh, kayaknya pas kalau siang-siang ini kita minum minuman kekinian kayak gitu tuh. Oke, sudah bergabung di sini Pak Roshid, boleh kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Marin. Oke. Ya, Abdullah. Kayaknya saya panggilnya Mas Roshid aja kali ya, ini bingung. Pak atau Mas, kayaknya cocokan Mas ya kan? Masih muda soalnya. Baik, terima kasih Mas Roshid. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol di sini, dan sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta, ini sudah ada hampir 500 peserta loh, luar biasa. 500 peserta, tepuk tangan virtual dong untuk acara UMKM Hebat ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir di sini boleh langsung mengajukan pertanyaannya melalui chat room sambil kita berdiskusi bersama Mas Roshid di sini. Nah, Mas Roshid boleh cerita nggak sih gimana awal mula untuk menentukan fokus terhadap perkembangan usaha dengan produk minuman kekinian Omben Indonesia ini? Silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati tadi ada sambutan dari Bapak Ganjar selaku Ketua PPK Gama dan juga Gubernur Jawa Tengah, Bapak Erlangga Hartarto, dan juga Komisaris BCA, Bapak Syrilus Hari Nawoyang, dan juga Bapak Hapasi dari Itsbuah ya. Alhamdulillah suatu kehormatan bagi saya bisa berbagi
berbagi sharing di acara UMKM Hebat ini ya. Jadi saya mulai ini kebetulan di sebelum pandemi. Jadi saya buka outlet ini kurang lebih bulan Februari 2020 dan itu satu booth kontainer kecil yang ada di depan kampus. Tapi setelah 1 bulan berjalan itu kita research, ternyata kita melihat shifting market yang ternyata lebih suka konsep outlet dibandingkan dengan konsep booth gitu, karena mungkin lebih pride, lebih excellent kayak gitu. Akhirnya kita mencoba membuka 1 outlet di bulan Maret. 1 outlet dengan ala kadarnya, mungkin di situ kita juga belum memikirkan value dari brand Ombein ini apa, dan juga kita belum kepikiran market size Ombein, market share minuman, jadi sekedar buka seperti yang lainnya. Bahkan di saat itu sudah adanya brand nasional yang masuk Jogja ya, karena Jogja ini kan marketnya banyak anak kampus gitu, dan juga sudah ada brand pionir sendiri dari Jogja. Tapi setelah itu kami buka 1 bulan, ternyata ada pandemi yang datang di bulan Maret itu kalau nggak salah ya, Maret 2020 itu kita sempat tutup dan buka ala kadarnya, karena itu benar-benar pandemi itu sangat perekonomian di Indonesia ini sangat berpengaruh sekali gitu, apalagi saat awal-awal gitu. Jadi di situ saya baru buka cabang yang kedua itu setelah 10 bulan. Mungkin di situ saya merenung, evaluasi, dan research, dan juga bagaimana kita bisa menciptakan value, menghadirkan value, dan juga mendelivery value itu sampai ke market, yang akhirnya alhamdulillah di bulan Januari 2021 bisa buka cabang yang kedua, terus selanjutnya ketiga, keempat, sampai dengan sekarang ini sudah bisa buka cabang di 26 outlet di Jogja dan sekitarnya. Mungkin itu perjalanan Ombein ini, jadi lumayan begitu cepat gitu. Ya, meskipun sempat tersandung pandemi juga ya seperti usaha-usaha yang lain, tapi akhirnya menemukan jalannya. Nah itu boleh dikasih tahu nggak akhirnya apa yang membuat kalau ini caranya nih, meskipun kita lagi dipukul atau dihantam pandemi, sampai akhirnya bisa terus buka cabang di 26 outlet sekarang? Ya, karena ketika datangnya musibah itu semua orang tidak menyangka ya, mungkin siapa sangka gitu bisa akhirnya meruntuhkan ekonomi, daya belinya berkurang, tapi di situ kita evaluasi dari tim gitu. Kita research bagaimana kita bisa meningkatkan perekonomian, bahkan kita bisa membantu perekonomian gitu. Karena juga alhamdulillah kita di era pandemi ini yang tadinya perusahaan banyak mem-PHK, banyak mengurangi karyawan, kita justru menambah ratusan karyawan di era pandemi ini. Jadi kita saat pandemi kami dan tim itu berusaha evaluasi untuk menciptakan value, lalu menghadirkan value itu dan juga mendelivery value itu sampai ke market gitu. Jadi agar ada diferensiasi, karena di situ kan produk minuman kekinian ini sudah bisa dibilang red ocean market ya, banyak market, banyak kompetitor yang sudah ada gitu. Jadi kita bagaimana mencari diferensiasi perbedaan itu agar bisa orang itu mau mencoba dan nantinya bisa menjadi loyal customer kita gitu. Iya. Baik, Mas Rashid, kalau berbicara soal kompetitor juga nih ya, ini kan sebenarnya tadi Mas Rashid sudah mengatakan bahwa ya ini kompetitornya ramai juga gitu, berarti kan ramai digeluti oleh banyak pelaku usaha serupa bahkan hingga saat ini. Nah, apa yang membuat Mas Rashid ini yakin untuk terlibat dalam bisnis yang sebenarnya pasarnya ramai dan jelas banyak kompetitornya? Apa yang menjadi
ciri khas atau perbedaan Ombe in Indonesia? Jadi saya melihat market share di minuman kekinian ini termasuk besar ya. Jadi saya ada 90 T itu di minuman RTD, ready to drink, itu yang itu dibagi di AMDK, air mineral dalam kemasan itu 70% gitu. Terus sisanya ada di minuman ada kopi, susu, teh dan sebagainya itu sisa 30%, 27 T. Artinya marketnya masih sangat besar gitu. Dan tentunya kita melihat market yang sangat besar itu, kita bisa hadir di sana dan menciptakan diferensiasi dari kompetitor gitu. Jadi kalau ditanya mungkin perbedaannya apa gitu, terus terang kita dulu hadir itu pada awalnya itu menciptakan menu 3.000, bermain dengan harga. Tapi setelah bermain dengan harga, kita gimana caranya untuk follow the trend, menghadirkan produk yang berkualitas, lalu kekinian, dan tentunya dengan harga yang affordable. Karena kebetulan saya cari segmentasinya itu di market middle low. Jadi salah satunya juga mungkin saya menghadirkan minuman kekinian dengan menggunakan buah asli. Mungkin majority atau mayoritas itu minuman kekinian yang menggunakan buah itu produknya menggunakan powder atau bubuk, tapi kita menghadirkan dengan menggunakan buah asli. Itu dengan bahan produk yang berkualitas tapi harga yang affordable. Terus selanjutnya kita juga berkomitmen untuk memberikan produk yang variatif, mulai dari ada minuman berbahan teh, lalu ada berbahan soda, kopi, yogurt, susu, komplit gitu. Jadi kita menghadirkan banyak pilihan, dan juga selain core produk kita yang produk minuman, kita juga menghadirkan additional produk atau produk tambahan dessert gitu. Jadi kita mengamati bahwa orang kalau minum itu biasanya sambil ngapain sih gitu. Ada yang sambil makan roti, makan yang pedes-pedes, makan sebagainya gitu. Kita akhirnya mengambil di situ roti dessert gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu itu di brand Jakarta ada dessert yang boleh sebut merek nggak usah ya. Jadi brand dessert itu yang harganya di atas 60 sampai 80.000. Sedangkan kalau di Jogja itu untuk harga segitu, untuk mencoba mencicipi makanan kayak gitu itu, apalagi mahasiswa yang segmentasinya lebih banyak mahasiswa ini, mending untuk makan harian, beli nasi Padang atau beli warteg. Jadi udah wow ya itu kalau minuman. Kita menciptakan dessert itu yang personal size, yang kecil, dengan harga range 10.000 sampai 15.000. Akhirnya orang bisa mencoba mencicipi dessert itu yang tadinya terkesan mahal, itu eksklusif juga, itu bisa dicicipi oleh kalangan middle low, terutama mahasiswa gitu. Itu. Terus kita juga berkomitmen untuk memberikan customer service oriented. Jadi kita komitmen itu dengan memberikan service yang excellent, lalu juga kita menyediakan garansi kekecewaan. Jadi ketika customer beli mencoba tidak sesuai dengan SOP atau rasanya bagi dia tidak sesuai, itu sangat bisa ditukarkan dengan produk yang baru dengan syarat dan ketentuan yang ada gitu. Jadi kita itu komitmen kami, karena ketika yang membuat ini masih dengan tangan manusia, itu ada kemungkinan human error, dan itu kita menjaganya untuk menggunakan fitur atau fasilitas garansi kekecewaan untuk customer. Itu mungkin sedikit. Oke, baik, menarik. Itu garansi kekecewaannya nanti kalau ada customer yang kecewa itu berarti gimana tuh Mas Rashid? Jadi gratis atau gimana? Misalnya customer coba nih, apalagi customer baru ya, customer baru datang coba, siapa tahu loh kok nggak manis sama sekali, atau kok susunya agak bau-bau, itu bisa ditukarkan dengan produk yang baru. Karena kalau misalnya customer lama ya, udah sering jajan diombein, tiba-tiba coba itu
oh nggak enak, oh mungkin ini yang bikin salah gitu. Jadi dia lebih empati. Tapi kalau customer baru coba, kok kayak gini rasanya kayak gitu. Ada kemungkinan 90% itu first impression-nya itu nggak enak, nggak akan kembali gitu. Saya ingin menciptakan bahwa oh ada garansi kecewaan, artinya dia care dengan customer gitu. Jadi customer bisa, oh ini bisa ditukarkan nih gitu. Akhirnya ditukarkan, ternyata produknya sesuai. Karena kan minuman grab and go ya ini menggunakan proses. Jadi dari bahan dituangkan ke air gitu. Jadi ada proses yang itu menggunakan tangan manusia. Jadi akan ada kemungkinan keliru. Nah, kita covernya SOP dari staff dan juga untuk memberikan pelayanan ke customer dengan garansi kekecewaan itu. Feedbacknya sejauh ini dari garansi kekecewaan gimana, Mas Rashid? Oke nggak? Iya, bagus gitu. Alhamdulillah, artinya selama ini namanya di jasa atau F&B itu pasti namanya komplain itu 1-2 pasti ada. Nah, ini cara kami akhirnya kita mengetahui oh kekeliruan itu sering terjadi di sini, kesalahan sering terjadi di sini, kekurangan sering terjadi di sini. Akhirnya kita bisa evaluasi itu untuk menjadi perbaikan selanjutnya dan perbaikan. Oke. Nah, ini saya dengar dari beberapa artikel mengatakan bahwa Mas Rashid ini membangun usaha dengan modal 3 juta rupiah. Benar nggak? Iya, betul. Jadi tadi saya sampaikan bahwa saya itu dulu buka outlet ini dengan kontainer food yang mungkin street food banget gitu lah. Nah, street food. Waktu itu apa tuh yang membuat tekad begitu yakin gitu? Karena modalnya kan cukup terbatas. Betul. Selain tekad ya, apa yang membuat begitu yakin? Sebenarnya saya dulu melihat potensi market ini lagi tinggi kayak gini, terus kok saya daripada cuma jadi pelaku pembeli gitu, kenapa nggak jadi pemain gitu. Akhirnya kita research sendiri, coba-coba, ya mulai dari awal ya, mungkin karena mungkin resiko juga kan kalau kita harus sewa outlet, renovasi yang besar, akhirnya kita coba pakai kontainer aja yang murah. Tapi ternyata setelah kita buka kontainer ini laku, alhamdulillah laku 1 bulan itu. Kita nggak rugi operasional, laku. Cuma saya melihat di situ trennya tuh sudah ada perubahan shifting gitu. Jadi yang darinya orang itu dulu suka beli ini, dia lebih senang beli di outlet gitu. Di yang toko-toko ini, akhirnya kita untuk bisa scale up atau untuk bisa growth, kita mau nggak mau harus bergeser ke outlet. Akhirnya kita terus terang kita sewa toko itu dulu 1 tahunnya itu kita karena mungkin minim, jadi saya request ke pemilik ruko itu untuk membayarnya dicicil 2 kali gitu. Dicicil 2 kali, terus renovasi yang ala kadarnya. Jadi outletnya walaupun sudah di toko masih kurang menarik kayak gitu. Tapi setelah di situ buka ternyata malah pandemi. Nah, itu juga jadi pukulan sebenarnya bagi saya. Tapi karena sudah terlanjur dan kita bisa evaluasi dan juga research gitu, alhamdulillah sampai dengan sekarang bisa membuka cabang gitu. Dan kemarin alhamdulillah hari Sabtu kemarin outlet yang ke-27 sudah kita grand opening. Wah, luar biasa, keren. Oke, Mas Rashid, jadi apa yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha dengan modal terbatas seperti Anda sebelumnya begitu ya untuk bisa berani bersaing? Apakah pengetahuan, skill, atau relasi, atau apa yang faktor-faktor dominan apa yang harus dimiliki oleh pelaku usaha? Yang harus dimiliki pelaku usaha ini mungkin mental ya yang pertama. Jadi kalau teman-teman mungkin suka TikTok itu yang lagi viral itu, jadi ada quote yang bisnis itu pasti rugi, resikonya kaya, kayak gitu. Jadi mentalnya dirubah. Jadi kita ketika nantinya gagal itu bukan jadi problem dan bukan menjadi masalah dari diri gitu. Artinya itu bisa jadi penyemangat dan itu kita bisa evaluasi kekurangannya apa yang salah gitu. Dan selanjutnya ketika usaha ini, kalau saya melihat di tren sekarang ini, membuat produk ini produk market fit, artinya produk yang sesuai kebutuhan market.
Gitu. Jadi sekarang trennya apa, kita menciptakan itu gitu. Jadi kalau kendalanya yang sekarang ini kan banyak nih usaha teman-teman itu, karena saya bisanya bikin ini, saya sukanya bikin ini, ketika sudah jadi produknya bingung tujuannya mau kemana, mau di delivery kemana gitu, karena marketnya, kolamnya belum ada gitu. Terus terkait minuman kekinian gitu ya, minuman kekinian, kalau ada yang bilang minuman kekinian ini musiman, bisnis musiman gitu ya. Ya memang betul bisnis musiman, tapi gimana caranya kita follow the trend, artinya pasar mau apa kita ikuti gitu. Makanya gitu, nama brand saya itu tidak ada nama boba-bobanya gitu ya. Karena saya melihat boba itu akan ada masanya gitu, seperti yang lainnya gitu. Jadi nantinya boba tren turun, kita nggak masalah, kita mengikuti aja tren. Bahkan kita ingin goal kita create tren gitu, menciptakan tren gitu, begitu. Oke, nah kalau begitu Mas Rosyid, apa sih sebenarnya bisa diceritain tantangan yang dihadapi dalam membangun dan mengembangkan Omben yang memang belum diketahui oleh banyak orang waktu itu? Mungkin bisa diceritakan kisah perjuangannya begitu yang paling pahit misalnya, yang sampai sekarang akhirnya diingat. Kalau kebetulan kita kan baru sebentar ya, jadi Ya. Mungkin perjalanan yang paling pahit itu ketika pandemi aja. Jadi kita awal mulai langsung udah dihantam pandemi. Gitu ya. Siapa yang nggak kaget kan? Kalau mungkin saya mentalnya, artinya saya menyerah di situ kan, mungkin nggak ada ini Ombein gitu. Jadi saya evaluasi bagaimana caranya, dan di situ sudah ada kompetitor yang besar gitu, brand nasional masuk Jogja, lalu sudah ada brand pionir yang sudah lebih growth daripada kita itu. Tapi itu tadi, kita harus menciptakan value dan juga mendelivery value itu ke customer, yang nantinya customer itu mau mencoba produk kita, dan goal-nya itu bisa menjadi loyal customer kita gitu. Oke. Nah, dengan produk dan konsep yang mungkin tidak jauh begitu ya dari pelaku usaha kebanyakan, bagaimana cara Mas Rosyid untuk bisa menentukan target pasar yang dimana kita lihat ini sangat beraneka ragam dan menantang? Jadi kalau target pasar itu saya melihat, karena saya tinggal di Jogja, lahir di Jogja, kecil dari Jogja, itu kita melihat pasar di Jogja ini lebih seksi gitu, menengah ke bawah gitu, bermain di middle low gitu, karena di situ banyak pendatang mahasiswa gitu. Mahasiswa ini kan kebutuhannya banyak ya, untuk biaya kos, biaya sebagainya gitu. Artinya ketika kita bisa menghadirkan produk yang excellent, produk yang enak tapi dengan harga yang affordable, ya itu bisa menjadi nilai tersendiri dari produk kita gitu. Jadi akhirnya kita menentukan untuk bermain di middle low gitu, dengan harga mulai dari 3.000 sampai dengan 18.000. Hal-hal apa yang dilakukan oleh Ombein secara konsisten untuk bisa terus mempertahankan eksistensi Ombein? Ya, jadi yang pertama kita ini tumbuh dengan menggunakan digital marketing ya. Jadi kita mendelivery market itu melalui digital marketing. Nah, di digital marketing ini gimana caranya tim marketing saya untuk bisa mendekatkan dengan customer, merasa dekat, akhirnya bisa saling berkomunikasi di sosial media kayak gitu. Dan juga untuk mempertahankan ini kita terus follow the trend, artinya kita mengikuti kemauan pasar, apa keinginan pasar ini sedang happening apa nih kayak gitu. Kita mengikuti itu. Bahkan kita ini goal-nya kita gimana caranya create the trend, menciptakan tren tadi gitu. Jadi dan juga kita mengcover dengan selalu menciptakan produk yang berkualitas gitu. Oke.
Tapi kalau bicara soal tren itu kan berubah-ubah, ya Betul. kan? Nah, itu ada tantangannya tersendiri. Jadi sebenarnya pastinya harus ada prinsip dasar yang dipegang begitu ya dari Om Beni Indonesia pastinya, yang bisa diceritakan mungkin untuk bisa jadi referensi bagi pelaku usaha lainnya. Jadi bagaimana kita prinsipnya itu sebelum mengeluarkan produk, kita pasti ada tim R&D-nya dulu, kita ada tim research and development-nya untuk mencari kemauan market, mencari kemauan pasar, lalu kita di situ kita mencoba menghadirkan produknya itu. Produknya kita hadirkan, lalu kita sebelum launching kita juga perlu tester ke user gitu. Jadi ketika sudah menghadirkan ini, gimana caranya produk yang kita jual itu terkesan oleh orang dan bisa memberikan loyal customer, menjadikan loyal customer. Oke. Ada nggak sih Mas Rosyid inspirasi begitu ya? Biasanya inspirasi itu datang dari mana kalau boleh tahu? Nah, Inspirasi dari mana ya? iya. Untuk bisa ngikutin tren, tetap bisa konsisten Ya, gitu. kita tentunya ada benchmark ya, brand percontohan kayak gitu. Jadi kalau mengikuti tren kita produknya minuman kekinian, ya kita benchmarknya minuman kekinian. Mungkin produk yang brand yang sudah di atas dari kita leading, atau brand kan nggak cuma ada di Indonesia ini, pionirnya itu ada di Taiwan gitu kan, terus ada juga di luar negeri, kita bisa ikuti mereka gitu. Jadi inspirasinya artinya banyak gitu, apalagi sekarang di era digital itu akses untuk mencari itu kan lebih mudah gitu ya. Jadi mungkin inspirasinya kita selalu evaluasi dan selalu menjadi belajar saja. Oke, nah tadi Mas Ros juga udah sempat menyinggung masalah digital ya. Jadi sebenarnya besar dari era digital ini. Nah, apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Om Beni yang mungkin juga bisa dilakukan oleh pelaku usaha serupa terhadap disrupsi di era digital saat ini? Kalau di era digital ini orang itu kan mengkonsumsi konten dulu baru mengkonsumsi produk ya. Pastinya orang melihat konten dulu gitu. Jempolnya lihat dulu baru ya, kontennya baru masuk ke produknya. Artinya kita gimana caranya dari tim digital ini bisa mendelivery produk ini dengan excellent gitu. Dan tentunya orang ketika mencoba ini juga sesuai dengan ekspektasinya kayak gitu. Jadi karena sekarang di era sosial media dan kebetulan segmentasi market kita ini lebih familiar di sosial media, terutama kalau sekarang mungkin yang paling familiar ini Instagram ya. Kita masuk di sana, lalu gimana caranya tim marketing itu bisa menjadi dekat dengan customer gitu. Apalagi saya ini kan kebetulan juga ada usaha di bidang fashion ya. Jadi saya mengamati tren akun Instagram itu bisa ada perbandingan gitu. Jadi kalau kita punya sosial media di bidang jasa atau di bidang fashion atau di bidang yang lainnya, itu urgensi orang untuk follow itu lebih tinggi gitu. Contohnya dia di jasa travel nih, pasti dia follow ini biar tidak ketinggalan promo terbaik atau ketinggalan info wisata. Di fashion kan juga gitu, terutama fashion yang harga, karena biasanya fashion terbatas. Tapi kalau di makanan ini kan orang urgensinya untuk follow Instagram itu susah gitu, karena apa yang harus kita follow? Gambarannya kita sendiri gitu. Kita suka makan di tempat ini gitu. Misalnya kita suka makan Indomie, apakah kita follow Indomie? Kan enggak gitu. Tapi kita ingin ke tim marketing, gimana caranya orang itu urgensinya harus bisa mengikuti kita gitu. Dengan cara apa? Mendekatkan kita dengan customer, merasa dekat. Jadi di sosial media itu bukan hanya
info promo atau apa, tapi lebih ke interaksi dengan customer gitu. Karena kalau cuma info promo makanan berapa sih? Paling buy one get one 15.000 sampai 30.000, kehilangan nggak mungkin kita pusing kan gitu. Iya, oke. Jadi gitu ya caranya bikin konten-konten menarik juga. Nah, mungkin terakhir Mas Rosyid, ke depannya nantinya Om Benny ini akan seperti apa nih strateginya juga begitu, dan mungkin sedikit pesan-pesan untuk para pelaku usaha yang berminat untuk bisa terjun di industri food and beverage ini. Jadi kita targetnya, goalnya ini bisa sampai buka 1.000 cabang. Kita melihat potensi di seluruh Indonesia ini bisa sampai ribuan. Kita target bisa buka 1.000 cabang di seluruh kota-kota itu, dan tentunya bisa bermanfaat bagi orang banyak itu. Karena purpose saya itu selain juga dengan usaha ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, membuka lapangan pekerjaan tentunya. Karena alhamdulillah juga di era pandemi ini saya pribadi ini turut bersyukur, karena di sisi lain orang banyak PHK, banyak mengurangi karyawan, kita alhamdulillah bisa buka lowongan ratusan pegawai ya gitu. Ratusan pegawai bisa ikut kita. Nah, ketika 1.000 itu artinya akan padat karya, mulai dari tim back office, tim staff dan sebagainya gitu. Jadi saya juga menceritakan sedikit juga tentang bisnis model Om Benny ini di sini. Kalau biasanya yang growth-nya cepat ini kan usaha dengan konsep franchise gitu ya. Jadi beli franchise fee dikelola oleh orang-orang gitu. Tapi bisnis model yang kita lakukan bukan begitu gitu. Jadi bisa ada opsi kerjasama, tapi orang itu masuk ke kita itu sebagai investor pasif saja. Buka satu outlet dengan investor satu orang, nanti peran mitra atau investor pasif ini hanya menerima laporan laba rugi saja. Kita yang mengelola. Nah, ketika kita ada problem, ketika kita ada masalah, itu kita yang menghadapi. Tapi ketika itu ada prestasi, itu jadi capaian yang kita punya, kayak gitu. Terus tadi terkait dengan saran untuk teman-teman ya. Betul. Nah, saran teman-teman itu ya yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, memiliki mental dulu saja gitu, mental berbisnis. Karena tadi quote yang bagus tadi, bisnis itu pasti rugi, resikonya kaya gitu. Jadi kalau rugi jangan berkecil hati, itu bisa jadi pembelajaran buat teman-teman gitu. Karena di awal usaha saya juga rugi karena pandemi itu luar biasa juga kan, rugi gitu, rugi waktu, rugi uang dan sebagainya. Tapi itu jadikan pelajaran, evaluasi, dan nantinya untuk keberbaikan teman-teman gitu. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan virtual dong untuk Mas Rosyid. Tadi sharing-sharingnya sangat menarik ya, dan juga inspiratif. Semoga tentunya bisa jadi contoh ya, sosok contoh dalam membangun usaha bagi para pelaku UMKM hebat yang hadir kali ini. Nah, kita beralih sekarang ke narasumber berikutnya yang tentunya tidak kalah inspiratif dan menarik. Beliau juga seorang pebisnis minuman sehat, yakni cold press juice, yang sebenarnya sudah gagal berkali-kali, namun akhirnya bisa bangkit, tetap bangkit, dan juga memberi dampak. Kita akan simak Bapak Hapasi, atau kayaknya Mas Hapasi nih manggilnya, Mas Hapasi dari Bro Hapasi. Bro Hapasi, oke bro. Kita lihat dulu ya bro videonya ya dari It's Buah berikut ini. UMKM hebat. Hai, hari ini kita akan melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan sehat berdampak. Di antaranya, berbagi sehat, dukung petani lokal, dan ramah lingkungan. Dan untuk kegiatan kita di sana, kita akan ikut andil untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan untuk petani, yayasan, dan anak-anak yang memang kebutuhan gizinya itu harus dipenuhi. Kali ini It's Buah berada di Kampung Pemulung, kampung di Jakarta yang berisikan anak-anak
pemulung di sini yang akan kami kunjungi dan berbagi kasih di dalamnya. Kita ingin ya udah sayuran dihadirkan tanpa berdampak buruk dengan lingkungan. Ya mau nggak mau mesti ditanam di kota, gitu ya. Di kota kita nggak bisa nanam di tanah di sini, mungkin karena keterbatasan kami. Akhirnya apa nih metode yang cocok? Oh, metode yang cocok adalah hidroponik. UMKM hebat, Indonesia hebat. Oke, tepuk tangan virtual dulu buat It's Buah dan juga Mas Hapasi yang sudah bergabung di sini. Terima kasih. Baik, seperti tadi yang sudah sebelum-sebelumnya diskusi yang sudah kita lakukan, pertama-tama kita pengen tahu dulu nih, Mas Hapasi, apa sebenarnya waktu itu titik awal memulai usaha It's Buah ini? Karena sebenarnya kan ini It's Buah itu adalah minuman, memang minuman kekinian, tapi mungkin peminatnya itu bisa lebih khusus lagi gitu ya. Karena di sini cold press juice lebih sehat gitu. Nah, waktu itu gimana ceritanya, Mas? Oke, terima kasih Mbak Maria. Pertama-tama mungkin izinkan saya untuk menyapa dulu para peserta ya. Yang terhormat Pak Ganjar selaku Ketua Kagama, juga Pak Erlangga Hartarto dari Menko Perekonomian, dan juga Pak Sirinus tadi dari Komisaris BCA ya. Juga rekan saya Mas Rashid ya dari founder Ombeling Indonesia, dan juga panitia dari UMKM Hebat serta Mbak Maria tentunya ya selaku MC kita hari ini, dan juga seluruh sahabat UMKM Hebat yang hadir sangat antusias hari ini. Selamat siang dan salam sehat semuanya. Oke, It's Buah itu sebenarnya kalau tadi Mas Rashid sebenarnya mulainya tahun 2020 ya. Kalau It's Buah sebenarnya sudah cukup berumur ya. Sudah tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-10. It's Buah itu berawal tahun 2012, saya mulai itu di apartemen di Jakarta Selatan ya. Dulu bentuknya itu masih konvensional berupa toko buah biasa, kita menjual buah dan sayuran serta macam-macam lah, ada jus, juga ada rujak, salad dan lain-lain. Cuman sejak awal kita sudah membuat konsepnya itu adalah nongkrong sehat ya, karena kita ingin membantu menyehatkan masyarakat gitu. Dalam perjalanannya It's Buah memiliki beberapa tantangan ya, terutama bisnis model yang awal itu yang berupa offline store. Itu di awal-awal kita bisnis modelnya mirip seperti Om Ben tadi, kita membuka cabang. Tahun pertama, tahun kedua itu sudah membuka hampir 8 cabang. Dan di tahun kedua itu kembali almarhum semua ya, jadi tahun kedua itu kembali satu lagi. Nah, jadi belum cukup matang untuk melakukan ekspansi pada saat itu. Nah, tapi ya alhamdulillah kita masih tetap bisa bertahan sampai 2017-2018. Di situ saya mulai belajar yang namanya digital marketing. Saya melihat tren bisnis saat ini pasti harus digital, harus go online gitu. Nah, maka saya mulai belajar yang namanya digital marketing tahun 2017-2018 itu kita mulai fokus yang namanya penjualan online. Dan sejak 2019 kita fokuskan diri untuk di bisnis online. Dengan produk utamanya kita menemukan adalah cold press juice yang mana kita jual berupa paket detox. Jadi sejak 2019 itu kita mengalami transformasi. Kita tidak lagi fokus membuka cabang, tapi benar-benar fokus hanya online saja. Jadi semua penjualan kita produksi di rumah produksi kita dan kita kirim langsung ke customer. Kita tidak lagi membuka cabang seperti bisnis model yang awal. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini sih kita bisa terus bertumbuh ya. Kita bisa mengirim sampai lebih dari ya 1.000 botol per hari lah untuk membantu menyehatkan masyarakat ya. Dan perbedaannya satu lagi adalah kita tidak hanya fokus untuk berbisnis. Kalau teman-teman tadi lihat di video profil kita sama sekali tidak ada mengajak untuk membeli
It's Buah di situ gitu. Kita malah menunjukkan apa yang kita lakukan selain berbisnis. It's Buah itu punya visi yang namanya sehat berdampak. Kita ingin membantu masyarakat untuk hidup sehat gitu. Tapi kita tahu tidak semua masyarakat mampu. Apalagi produknya It's Buah lumayan premium ya. Itu segmen atas gitu. Tapi kita tahu tujuan kita lah untuk menyehatkan masyarakat dan tidak semua orang bisa mampu untuk membeli produknya, maka kita lakukan program namanya berbagi sehat. Jadi kita juga membagikan secara gratis ke anak-anak, terutama anak-anak di yayasan di Kampung Pemulung untuk bisa kita bantu mencukupi kebutuhan nutrisinya. Di samping itu juga kita selalu fokus menggunakan buah dan bahan baku buah dan sayuran lokal karena kita ingin berdampak terhadap petani lokal kita. Jadi bahan baku dari produk It's Buah itu sekarang semuanya 100% menggunakan bahan baku buah dan sayuran lokal. Juga kita menggunakan kemasan yang ramah lingkungan karena kita ingin membantu lingkungan juga. Jadi tidak hanya diri kita yang harus sehat, tapi lingkungan kita juga harus sehat. Jadi kita ingin mengurangi penggunaan limbah plastik. Jadi per 2019 kemarin kita ganti kemasan kita dari botol plastik menjadi botol kaca yang bisa didaur ulang. Itu mungkin kurang lebih sedikit pendahuluan dari It's Buah ya, Mbak. Boleh Mas Apasi. Nah, kalau tadi diceritakan nih, berarti kan ini bisa diasumsikan bahwa memang jelas usaha cold press juice ini tidak seramai usaha seperti minuman kekinian lainnya yang kita tahu yang manis-manis itu ya, kopi, teh. Nah, itu akhirnya apa yang membuat Mas Apasi itu berani gitu untuk terjun di sektor ini, dan waktu itu tuh melihat peluangnya itu bisa diarahkan kemana? Kembali lagi sebenarnya kita kaitkan lagi dengan tujuan kita, dengan visi kita. Sejak awal saya mendirikan It's Buah itu saya ingin membantu masyarakat untuk sehat gitu. Dan dari data-data yang kita baca bahwa salah satu parameter hidup sehat itu adalah konsumsi buah dan sayur ya. Dan data yang saya baca terakhir itu dari Riset Kesehatan Dasar bahwa tahun 2019 yang terakhir itu 95,5% masyarakat Indonesia masih kurang konsumsi buah dan sayur. Ini sangat miris. Jadi bahkan bukan hanya orang yang kurang mampu, orang mampu pun masih kurang konsumsi buah dan sayur. Jadi di sini tugas kita adalah untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi kita selalu berpikir dalam mengeluarkan produk pun, dalam strategi bisnis kita selalu berpikir bagaimana bisa membantu masyarakat untuk bisa lebih sehat. Dan juga dalam aktivitas kita itu bisa memberi dampak ya buat lingkungan dan buat sosial gitu. Tapi tidak banyak yang memiliki awareness ke arah situ, Mas Apasi. Jadi strategi It's Buah gimana dong? Nah, ini ada hubungannya juga ya. Di awal-awal kita cukup challenging ya untuk mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Dan ya kalau bisa dibilang dalam tanda kutip bersyukur ya kita mengalami bersyukur dalam artian pandemi ini mengajarkan kita banyak hal, terutama awareness tadi tentang pola hidup sehat. Kalau dulu sebelum pandemi kita yang susah payah mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Kalau setelah pandemi itu otomatis kita dibantu baik itu dari sisi awareness-nya masyarakat juga dari sisi platform yang kita gunakan yaitu digital. Itu cukup membantu sih di bisnis kita. Baik. Jadi kalau misalnya juga nih kita lihat kan sebenarnya It's Buah tuh bukan promotor cold press juice di Indonesia gitu ya, tapi bisa dan berani bersaing dengan kompetitor atau usaha minuman serupa. Nah, apa sekiranya yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha, khususnya usaha minuman dalam membangun dan mengembangkan usahanya agar pede begitu untuk bersaing meskipun memang bukan pelopor? Yes, nah ini terkait kompetisi ya. Ini menurut saya teman-teman bisa sepakat atau enggak. Setidaknya ada 2 poin bagaimana kita melihat kompetisi ya. Yang pertama, menurut saya untuk yang kita masih UMKM yang masih memulai, menurut saya belum saatnya kita berpikir tentang kompetisi ya. Terlalu nanti kita akan sulit melangkah karena kompetisi itu baru relevan kalau kita sudah mulai agak besar gitu. Karena kalau di awal-awal kita fokus memperkuat internal aja, memperkuat mental tadi seperti Mas Rashid bilang. Mental kita perkuat, tim internal kita perkuat, strategi marketing kita gitu. Jadi jangan takut sama kompetitor. Kita tambah 1000 kompetitor lagi pun. Oh ya, saya pernah baca sebuah artikel bahwa setiap hari itu ribuan bisnis baru yang tumbuh dan ribuan bisnis lama yang mati gitu. Jadi kalau kita hanya mikirin kompetisi, kita nggak akan melangkah nanti. Itu yang pertama ya.
untuk UMKM jangan terlalu fokus mikirin kompetisi dulu, karena itu adalah faktor eksternal. Kita fokus memperkuat faktor internal kita dulu. Kemudian yang kedua, kembali lagi ke visi kita. Seperti It's Buah kan visi kita untuk menyehatkan masyarakat. Jadi kita melihat kompetitor itu adalah sebagai partner dalam mengedukasi masyarakat, membantu masyarakat untuk hidup sehat. Jadi kita nggak menganggap itu sebagai lawan, sebagai musuh, malah itu adalah rekan. Kita malah semakin senang kalau makin banyak bisnis yang bergerak dalam edukasi pola hidup sehat seperti yang dilakukan oleh It's Buah, karena memang itu tujuan kita. Dan saya yakin dengan data tadi 95,5% masyarakat Indonesia masih kurang konsumsi buah dan sayur. Jadi berapa ribu kompetitor lain pun yang masih yang tambah itu tidak akan membunuh bisnis kita, malah itu akan membantu mempercepat penyehatan masyarakat, kira-kira gitu, Mbak. Jadi dua poin itu cara melihat terkait kompetisi ya. Oke, baik. Kalau begitu, bagaimana It's Buah ini ya menentukan target pasar, di mana kalau kita lihat memang sangat segmented dan juga challenging. Nah, ini sebenarnya ini ya berdasarkan pengalaman ya. Kalau di awal-awal sih saya nggak terlalu mikirin segmen pasar gitu. Saya buka-buka aja. Kebetulan saya bukanya di tempat yang tepat, jadi saya pikir saya yang berhasil gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan pengalaman tadi yang jatuh bangun, tutup beberapa cabang, ya akhirnya saya belajar bahwa ternyata kita harus memilih segmen pasar untuk bisa melangkah ke tahap selanjutnya gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi saya bilang 2017-2018 saya mulai fokus yang namanya digital marketing, dan poin utama di sana adalah segmen market ya. Nah, jadi dari belajar digital marketing itu saya benar-benar memperdalam apa sih segmen market yang akan kita sasar gitu. Nah, maka saya di situ memilih memang segmen market premium, dan juga saya memilih segmen market yang pemainnya sudah ada. Nah, itu tadi juga kembali ke kompetisi. Jadi saya memilih yang sudah ada sehingga kita tidak terlalu berat dalam melakukan edukasi pasar. Kita hanya bisa mendukung edukasi yang sudah ada. Oke. Waktu itu boleh diceritain nggak, masa pas jatuh bangunnya itu sampai gimana sih? Dan akhirnya apa nih strategi yang ditemukan sampai akhirnya terus bisa konsisten hingga saat ini? Jatuh bangunnya itu bukan analoginya ya, kira-kira kasarnya satu outlet itu kita bisa buka itu modalnya itu hampir 200 juta ya, satu outlet. Dan kemarin itu saya udah buka sampai total 8 cabang. Jadi ya kebayang lah kalau itu semua bangkrut, itu modalnya ada modal sendiri, ada dari teman, ada pinjaman bank, dan macam-macam gitu. Dan itu semuanya almarhum, ya berarti itu akan jadi lumayan lah beban pukulan berat terhadap cash flow saya secara pribadi dan juga It's Buah secara bisnis. Tapi yang membuat saya bisa bertahan adalah itu buat teman-teman juga yang mau berbisnis ya, saya sarankan harus punya kemauan yang kuat ya, apa namanya, why, kalau saya bilang what your why. Jadi kenapa kita berbisnis gitu loh. Jadi berbisnis itu jangan hanya karena ikut-ikutan, tapi kita harus punya alasan, punya motivasi yang jelas. Kalau saya ingin dari dulu motivasi saya, cita-cita saya adalah menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha sukses. Jadi semua kegagalan itu saya anggap sebagai pelajaran aja. Segimanapun itu saya pasti nggak akan mundur gitu. Saya akan jalan terus. Dan yang kedua adalah pada tahun 2012 itu, dulunya saya masih karyawan ya, saya masih bekerja. Tahun 2012 itu saya resign, saya fokus mengerjakan bisnis, sehingga saya tidak punya pilihan yang lain. Jadi kalau bisnisnya gagal, pilihan saya adalah memperbaikinya. Tidak ada pilihan kembali ke jadi bekerja atau apapun. Jadi fokus ya, fokus. Baik. Punya strong why dan fokus. Oke. Tapi waktu itu apa cerita yang paling challenging gitu, yang paling menantang, mungkin bisa dibilang pengalaman pahit gitu dari It's Buah yang terus dijadikan pembelajaran hingga saat ini? Satu ya yang jadi pelajaran ini, kalau berbisnis, kalau masih di awal, saran saya jangan pakai utang. Itu jadi kalaupun mau pakai investasi, pakai modal orang lain, konsepnya investasi. Investasi itu adalah kita bagi hasil dan juga bagi rugi. Nah, kalau saya dulu, kesalahan saya adalah saya sejak awal saya bikinnya itu seperti pinjaman gitu. Lebih parah lagi sebenarnya, kalau berhasil itu adalah investasi, tapi kalau rugi itu adalah pinjaman, itu lebih konyol lagi. Jadi saran saya buat pengusaha pemula, jangan
jangan utang untuk membuka usaha, tapi utang itu adalah untuk ekspansi. Oke. Kalau tantangannya saat mempromosikan atau memperkenalkan produk minuman sehat itu apa, Mas? Tantangannya adalah kita punya knowledge-nya sih, knowledge ya. Jadi saya belajar digital marketing itu dan juga tim itu lumayan cukup banyak kita investasi di sana untuk belajar bagaimana memasarkan, bagaimana memilih segmen market, bagaimana membuat konten yang bagus gitu. Itu sih belajar terus, coba aja. Jadi tidak ada satu strategi yang berhasil untuk setiap case. Baik. Kalau gitu, mungkin prinsip yang dipegang sama It's Buah untuk terus mengembangkan usaha ini apa? Oh, kalau It's Buah kan kita punya visi sehat berdampak itu ya. Jadi kita akan terus mengedukasi masyarakat, juga membantu orang untuk hidup sehat, sekaligus kita memberi dampak buat lingkungan dan sosial. Kalau saya bilang itu layani masyarakat, layani alam ini, maka dunia akan melayani kamu. Oke, jadi kembali lagi ke itu ya, filosofi awalnya ya. Ya. Oke, apa yang sudah dimiliki begitu oleh It's Buah yang mungkin belum dimiliki oleh pelaku usaha serupa lainnya? Maksudnya apa ya? Kira-kira ada, nggak tahu saya, strategi kah atau prinsip dasar tadi sudah disinggung, tapi kira-kira yang membuat It's Buah ini bisa terus berkembang sampai sekarang begitu, yang mungkin bisa dijadikan contoh karena belum banyak orang yang berpikir ke arah sana. Sejauh ini yang bisa saya ceritakan adalah itu tadi. Kita punya visi, punya tujuan yang jelas, punya motivasi yang jelas. Sehingga seperti kita itu sehat berdampak itu menjadi benar-benar jadi motivasi kita dalam marketing, dalam membangun tim, dalam mendevelop produk gitu. Jadi kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak punya motivasi yang jelas, kita akan terombang-ambing oleh pasar, terombang-ambing oleh teori-teori yang macam-macam gitu, yang belum tentu cocok dengan bisnis kita, dengan kita gitu. Jadi kita harus punya landasan yang kuat, yaitu tadi yang saya bilang visi. Ini nanti yang akan bisa membentuk strategi marketing kita, strategi membangun tim kita, dan juga strategi-strategi lainnya gitu. Kita punya landasan yang. Oke. Jadi bagaimana akhirnya It's Buah tuh bisa menjadi strategi yang membuat top of mind gitu ya di masyarakat, yang mulai bergeser nih mindsetnya. Sekarang kan sudah mulai masyarakat itu sudah mulai aware, lebih banyak yang aware juga mengenai hidup sehat begitu. Karena juga kalau kita lihat ada usaha yang ramainya ini musiman aja, beberapa kasus tidak bertahan lama. Nah, kalau It's Buah sendiri itu bagaimana bisa untuk terus memaintain konsistensi dan juga eksistensinya? Ya, tadi seperti Mas Rasid juga ya, itu memang itu strategi juga ya. Ada orang yang strateginya itu adalah bermain di tren. Jadi dia akan setiap trennya berganti, dia akan berganti produk, akan berganti strategi gitu. Nah, memang kalau kita di It's Buah sejak awal memang kita udah menghindari yang namanya tren. Kita nggak mau terikut-ikut dengan tren, tapi tren itu boleh kita gunakan sebagai gimmick marketing gitu loh. Tapi sebagai bisnis kita nggak bermain di tren, bahkan kalau bisa kita akan menciptakan tren. Baik, oke. Dalam beberapa sumber Mas Hapasi pernah menyatakan utang untuk investasi itu penting. Nah, bagaimana Anda menilai atau memutuskan untuk berani utang dengan memang kita memang mau investasi gitu kan? Apa yang perlu dipersiapkan sebelumnya untuk bisa mengukur indikator tersebut? Lebih tepatnya utang untuk scale up ya. Ya, untuk membesarkan usaha begitu ya. Ya. Jadi berarti kan definisinya kalau bisnisnya sudah jalan, setidaknya sudah punya market yang jelas, sudah punya positif cash flow gitu, sudah punya sistem, sudah punya tim. Berarti itu sudah ciri-ciri bisnis yang siap untuk di scale up. Nah, ini tuh saat kita menggunakan investasi ataupun utang. Bahkan di situ utang menurut saya bisa gitu. Tapi kalau di awal jangan pakai utang. Jangan pakai utang karena resikonya terlalu besar gitu. Jadi nanti investor juga harus paham gitu loh bahwa
bisnisnya masih di awal, masih bentuk awal banget gitu. Jadi siap nanti akan menanggung resikonya. Dan juga kalau ternyata besar seperti Om Belin itu kan, dia dari awal langsung dalam 2 tahun bisa cepat begitu. Kalau ada investornya itu di awal, itu pasti udah kaya itu sekarang. Oke. Visi misi It's Buah itu kan seperti yang sudah diceritakan cukup unik ya, sehat dan berdampak. Ada kegiatan sosial juga seperti berbagi di sini. Nah, bagaimana kemudian Mas Hapas ini bisa mempertemukan bisnis dengan sosial di mana keduanya bisa berjalan secara seimbang? Ini sih kembali ke diri saya ya. Kebetulan saya sejak awal saya bilang, saya dari dulu saya punya cita-cita menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha besar. Tapi itu kan hanya cita-cita pengen jadi orang kaya melalui jadi pengusaha besar. Tapi tujuan akhirnya adalah saya ingin berkontribusi. Saya ingin bisa berdampak buat lingkungan saya, buat masyarakat saya, buat kampung halaman saya, buat negara saya gitu. Jadi motivasi saya sejak awal adalah seperti itu. Tapi dulu saya waktu di awal memulai bisnis itu, saya berpikir itu baru saya akan lakukan setelah saya punya bisnis yang besar, setelah saya punya duit yang banyak gitulah, kurang lebih. Tapi ternyata pengalaman saya dalam menjalankan banyak bisnis yang gagal-gagal itu tidak terjadi gitu loh. Nah, akhirnya ada suatu peristiwa itu saya coba gali lagi. Kenapa ya saya berbisnis itu kok gagal mulu gitu. Saya coba gali lagi dengan motivasi diri saya pribadi. Oh iya, saya kan tujuan saya untuk berdampak. Nah, kenapa saya harus menunggu saya besar dulu, menunggu bisnis saya besar dulu? Kenapa nggak saya mulai dari sekarang? Sejak merintis juga saya memikirkan untuk berdampak. Nah, sejak itulah saya mulai memikirkan, oh iya, saya menjalankan It's Buah, apa yang bisa saya lakukan dalam It's Buah ini yang bisa memberi dampak buat lingkungan, buat masyarakat gitu. Nah, dari situlah kita mulai memikirkan, oh bisa berbagi sehat. Daripada kita ngasih diskon yang besar buat customer, lebih baik itu kita bagi ke anak-anak yang kurang mampu gitu. Oh ternyata kita bisa punya bahan baku. Dulu kita nggak peduli mau pakai bahan baku buah lokal atau buah impor, karena sama aja itu bisa jadi jus. Tapi kita pikirkan lagi dampaknya yang lebih besar yang mana gitu. Kalau kita pakai buah lokal itu dampaknya itu banyak banget yang menerima. Mulai dari petani, pedagang, supir truk, kuli, dan lain-lain itu banyak banget impact-nya. Gitu. Kemudian juga apalagi dampaknya, kemasan. Dulu pun kita pakai kemasan, dulu kita pakai kemasan itu botol plastik. Ini sekarang kita udah pakai botol kaca. Karena kita berpikir, kalau kita mau besar, It's Buah ini akan kita besarkan. Kalau kita menggunakan plastik, berarti pada saat itu saya dapat data Indonesia itu penyumbang sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia. Oh, saya kaget itu. Kalau It's Buah mau besar nanti It's Buah akan bisa membantu Indonesia jadi nomor 1 dong. Nah, maka di situ saya kembalikan lagi dampak yang bisa kita berikan adalah oh ya kita ganti walaupun bahkan lebih mahal kemasannya tapi kita memilih. Dan sejak kita melakukan itu, nah itu bersyukurnya tadi. Kadang-kadang orang banyak bilang bisnis ya bisnis. Kalau mau berdampak itu ya pakai yayasan lah misalnya atau dipisah gitu. Nah, kita di It's Buah kita komit bahwa itu hal yang tidak harus dipisah, itu bisa dijalankan bareng-bareng. Dan ternyata sejak kita komit dengan itu, kita malah terus bertumbuh. Baik. Oke, Mas Hapasi terakhir, bagaimana It's Buah tuh melihat digital marketing dalam membangun usaha? Apa yang seharusnya pelaku usaha lakukan untuk bisa menyikapi konsep tersebut sekaligus mungkin pesan-pesan untuk para pelaku usaha agar bisa terus mengembangkan dan mengeksistenkan usahanya? Oke, digital marketing itu menurut saya ya, apalagi sekarang ya sangat mudah belajarnya gitu. Bahkan kalau saya dulu masih mahal ikut workshop kemana-mana, kalau sekarang udah banyak yang gratis. Ikut webinar seperti ini juga bagian dari belajar digital marketing gitu. Jadi bahkan dalam 3-5 tahun ke depan itu menurut saya tidak ada lagi yang namanya digital marketing. Semua marketing pasti akan digital. Gitu. Jadi sudah saatnya UKM itu yang memikirkan digital marketing itu sebagai fondasi dasar malah. Nah, kemudian juga dalam digital, kalau di It's Buah kita digital itu bukan hanya di marketing. Kita sudah menerapkan hampir ke semua dalam operasional kita benar-benar mengandalkan teknologi gitu ya. Dan juga ke depan dalam product development kita akan benar-benar juga mengimplementasikan penerapan teknologi. Baik.
Oke, terima kasih banyak untuk Mas Hapasi dari It's Bua. Luar biasa, kita akan sambung di sesi diskusi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sudah kita kurasi. Ada banyak banget sebenarnya pertanyaannya, tapi mungkin mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa ditanyakan semuanya, tapi semoga pertanyaan yang kita pilih ini cukup bisa mewakili ya mengenai pengetahuan kita di webinar kali ini. Tapi bagi Bapak Ibu peserta yang masih ingin bertanya kepada kedua narasumber kita, kami persilahkan untuk meninggalkan pertanyaannya di chat room. Jika menarik nanti memang akan kami bacakan begitu. Nah, untuk pertanyaan pertama ini datang dari Muhammad Slamet Yahya untuk Mas Roshid. Bagaimana usaha Om Bein ini bisa survive sementara market minuman model seperti ini kan di pasaran sudah banyak kompetitornya. Bagaimana Om Bein bisa menarik konsumen dan loyal terhadap produk Om Bein ini? Apa tipsnya? Sebenarnya kalau yang pertanyaan pertama tadi sudah banyak dijelaskan ya waktu sesi diskusi kita sebelumnya, tapi mungkin ini yang soal loyal itu aja deh, Mas Roshid. Loyal customer ya. Loyal customer tentunya kita tadi bagaimana kita meng-create customer service oriented gitu. Jadi ada garansi kekecewaan, itu juga menjadi salah satu loyal customer. Terus kita juga ada membership itu untuk reward gitu. Kita memberikan reward loyal kita ketika beli di Om Bein itu ada poin-poinnya. Bahkan hadiah utamanya itu ada liburan ke Bali dan smartphone. Itu hadiah utamanya itu. Itu salah satu usaha kami untuk meng-hire loyal customer itu tadi ya. Kalau tadi kayaknya yang terkait kompetitor sudah dijelaskan ya. Kita harus menciptakan value dan menentukan diferensiasi dari kompetitor. Oke. Baik, cukup jelas Mas Roshid. Masih untuk Mas Roshid ini kita masih kurasi pertanyaan untuk Bro Hapasi juga soalnya di sini. Jadi pertanyaan-pertanyaannya masih untuk Mas Roshid dulu. Dari Rizka Rohma Silviana, bagaimana cara membuat atau membangun brand yang melekat di hati konsumen dan mudah untuk diingat oleh para konsumen, apalagi untuk bisnis yang baru dirintis? Apakah langkah-langkah serta ide untuk melakukan itu? Tentunya kalau baru dirintis itu pasti effortnya banyak ya, besar gitu. Karena mulai dari nol gitu, bagaimana untuk melekat, itu tentunya tadi kita harus menciptakan diferensiasi ketika ada kompetitornya ya. Ketika bermain di red ocean market atau market yang kompetitornya banyak, harus ada diferensiasi perbedaannya. Artinya apa yang bisa jadikan top of mind, misalnya minuman ini unggul di minuman yang buah, minuman ini unggul itu, artinya ada top of mind. Kalau tidak ada kompetitor, tentunya harus menciptakan produk yang value-nya tinggi atau mudah diingat gitu. Misalnya tadi saya menyarankan ketika membuat produk itu produk market fit, artinya produk yang mengikuti pasar gitu. Pasar butuh apa kita ciptakan gitu. Nantinya di situ pasti ada peluang. Jangan terlalu idealis. Saya buat produk nanti di mana, nanti kita itu kemana, itu malah belum tentu ada market kan kayak gitu. Itu saran saja. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Wawan Setiawan, izin bertanya kepada Mas Roshid, bagaimana tips dan trik Mas Roshid dalam mengelola MSDM agar tetap loyal terhadap perusahaan? Apakah reward diperlukan untuk mengapresiasi dan apakah sebelum survei diperlukan untuk seseorang yang ingin memulai usaha? Ya. Terkait loyal customer itu pasti staff itu pilihannya ketika pergi atau resign itu pasti yang pertama ketidaknyamanan, atau nyaman tidak nyamannya di perusahaan, terus yang kedua pasti terkait ini ya feedback gaji gitu. Kalau ada yang sesuai pasti pindah. Tapi gimana kita menciptakan SDM ini? Kalau di culture Om Bein ini kita selalu membuat reward dan punishment gitu. Jadi kita lebih mengutamakan reward. Ketika berhasil target segini pasti ada reward yang itu membuat semangat, ada motivasi ketika kerja gitu. Ketika target tercapai segini ada reward gitu. Jadi dia akan, staff ini akan semangat gitu. Jadi ya itu tadi, kalau reward itu perlu, sangat perlu, apalagi
tipikal SDM kita ini lebih senang dikasih reward gitu lah. Iya, betul. Pertanyaan berikutnya, kita sampai ke pertanyaan keempat dari Marcelina Lani Setiani Lim. Saya pernah membeli brand tertentu, ternyata tidak sesuai dengan iklan yang sangat heboh. Sepertinya kebanyakan air. Salut Mas Rosid, ada panduan relasi kekecewaan dan mau menggantinya untuk kepuasan konsumen agar kembali lagi. Apakah ada panduan tertentu untuk hal ini, Mas Rosid? Sudah diperhitungkan kerugiannya? Terkait garansi kekecewaan itu pasti kita sudah ada ini ya, ukurannya bagaimana ketika diklaim gitu. Jadi selama ini tidak ada yang misalnya dia klaimnya ini hanya kecil-kecil aja, bisa kesalahan kecil, biasanya karena memang teledornya dari tim kita atau kesalahannya dari kita gitu. Jadi alhamdulillah itu selama ini bagi saya ketika tidak sesuai ini kebetulan yang nanti yang tanggung jawab ini siapa yang membuat, dan itu harapannya dijadikan evaluasi yang nanti ke depannya staf atau ini membuat ini tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama kayak gitu. Baik. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan untuk Mas Hapasi juga sudah selesai dikurasi, jadi saya akan combine sekarang. Pertanyaannya dari Muhammad Slamet Yahya dari Pemalang, izin bertanya ke Mas Hapasi, mengingat produk Eats Buah sangat sensitif dan perlu kehati-hatian, bagaimana pihak Eats Buah dalam mencari mitra yang cocok untuk berkolaborasi seperti dalam hal pengiriman logistiknya, dan bagaimana memastikan bahwa buahnya masih segar? Ya, satu ya, karena kita udah menggunakan digital marketing, kita udah jualannya lewat online, jadi semua penjualan di Eats Buah itu pre-order. Ya, jadi termasuk bahan bakunya itu baru kita pesan ketika sudah akan jadwal produksi. Jadi setiap hari kita pesan bahan baku. Jadi bahan baku pasti selalu fresh. Kemudian barang jadinya itulah pengirimannya itu tadi memang mulai dari kemasannya dari sisi kitanya, kemudian juga pengirimannya di sisi mitra delivery. Kita memilih mitra yang punya di sepanjang pengiriman itu punya kayak semacam pendingin ya. Di motor itu pakai cooler juga, kalau antar kota dia pakai mobil box yang ada coolernya gitu. Jadi kita nyebutnya itu adalah kulkas portable. Jadi berangkat dari Eats Buah sampai ke rumah customer itu produknya itu seperti berada di dalam kulkas gitu. Jadi dia tetap aman. Dan sekarang Eats Buah sudah bisa mengirim ke seluruh kota di Pulau Jawa ya. Oke, wow, luar biasa, keren. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Nur Hayat. Saya Nur Hayati dari Jakarta Selatan, izin bertanya kepada Mas Hapasi, apakah kendala saat memilih lahan dan menanam buah segar dan sayur, bagaimana cara strategi dalam memulai dan menjalani usaha ini? Oh, maksudnya mau ini ya, dari sejak segi menanamnya ya? Iya, menanam. Jakarta Selatan, nanti ini bisa mampir ke Eats Buah, bisa ngobrol langsung. Jadi kalau saran saya ya, kalau untuk bisnis ya, kalau mau produknya end user, bahan baku ambil dulu aja dari pasar gitu kan. Kita jangan langsung main end to end, itu tantangannya cukup banyak. Kecuali kita sudah cukup besar, ya kita bisa memikirkan di sektor hulunya gitu. Jadi kalau kita bahan baku kita masih belanja langsung dari pasar ataupun langsung dari petani. Jadi kita nggak menanam sendiri gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Sabtu Arosiani, owner dari Es Dawet Bujangan. Izin bertanya kepada Mas Hapasi, pertanyaannya, apakah ada tips untuk kita selaku pemilik brand produk agar produk yang dipasarkan dapat memberikan dampak baik bagi kita dan bagi konsumen? Apa saja cara untuk melakukan itu agar masyarakat cinta dan suka terhadap produk yang kita pasarkan? Wow. Itu kalau tipsnya mungkin bertanya ke ini ya, ke hati. Jadi itu tadi hubungannya ke niat kita. Kalau saya percaya setiap manusia itu punya niat baik gitu. Jadi kalau kita bertanya ke dalam hati kita, itu akan muncul niat-niat yang baik. Jadi nggak hanya sekedar jangan tertekan oleh tantangan untuk segera untung, untuk segera laku, untuk segera terjual gitu. Tapi kuatkan niatnya. Jadi kalau saya pernah baca buku itu, caranya mengecek itu adalah kalau kita membuat sebuah visi atau tujuan itu, kalau hati kita itu belum bergetar, itu berarti
niatnya masih kurang, gitu. Tujuannya masih kurang. Gitu. Jadi itu tipsnya. Coba buat tujuannya itu bacakan itu hatimu bergetar nggak mau bacanya gitu. Nah itu berarti sudah benar. Oke. Itu berkaitan juga sama alasan kita ya sebenarnya why Ya, itu tadi ya. why. Know your why gitu kali ya. Oke, pertanyaan Kalau mau keempat. itu buku Start with Why-nya Simon Sinek kalau mau baca. Iya, saya punya bukunya dan lagi baca sekarang. Emang keren. Oke, kita lanjut ada pertanyaan keempat itu ya. Satrio Deriski dari Banten izin bertanya, masih ke Mas Hapasi. Apa saja hal yang harus diperhatikan dalam membranding sebuah produk yang akan kita pasarkan melalui platform marketplace online? Bagaimana cara agar produk yang kita pasarkan dapat memberikan efek baik terhadap brand yang kita miliki? Wah, ini cukup panjang sebenarnya nih untuk branding ya. Tapi itu tadi, branding itu akan berhubungan dengan segmen market, berhubungan dengan visi kita, berhubungan dengan motivasi dan lain-lain gitu. Tapi ya tipsnya itu adalah tadi kalau kita sudah mulai jualan ya berikan pelayanan terbaik seperti kata Mas Rasid tadi. Itu branding yang paling kuat itu, customer experience gitu. Berikan pengalaman terbaik buat customer. Kalau it's buah itu bahkan kita kan jualnya itu berupa paket ya. Satu paket itu bisa 20 botol, bisa 30 botol gitu. Jadi kadang-kadang ada customer kita yang rusak cuma satu botol, kita ganti semuanya gitu. Bahkan kesalahan itu yang kesalahan customer gitu. Karena kita punya prinsip, kita tidak boleh menikmati keuntungan dari customer yang tidak mendapatkan manfaat dari produk kita gitu. Nah, jadi ada customer yang dia lupa memasukkan jusnya ke dalam kulkas satu malam gitu. Besoknya udah basi semua. Dia yang lupa gitu. Kita udah kasih panduannya gitu. Tapi saya bilang ke timnya udah enak. Ya itu kan bukan kesalahan kita, Pak. Nah, tapi kan kita punya prinsip. Kita nggak boleh menikmati duit customer yang tidak mendapatkan manfaat dari produk kita. Itu kita ganti semua, customernya sampai nggak enak gitu. Dia mau bayar gitu. Nah itu sih. Kalau kita udah jalan, berikan pelayanan terbaik. Oke, baik, luar biasa. Pertanyaan terakhir untuk Mas Roshid, sekarang kita ke Mas Roshid lagi, dari Madu Suhita dari Lampung. Berarti dalam usaha minuman yang Kak Roshid lakukan, tidak hanya fokus dalam produk yang sudah diluncurkan, tetapi bisa menciptakan atau mengcover produk yang sedang tren dalam masyarakat. Apakah hal itu bisa menjadi konsisten dalam usaha, sedangkan produk kita terus bertambah dalam tren masyarakat? Kemudian apa yang menjadikan usaha kita menjadi poin plus dan khas dari usaha minuman lain, walaupun dalam bidang konsep sama dengan tren yang sedang berjalan? Banyak sekali ya. Agak complicated nih ya. Dulu ya. Tadi yang pertama berarti? Kalau yang pertama itu lebih ke bisa menciptakan atau mengcover produk yang sedang dalam tren dalam masyarakat, apakah hal itu bisa menjadi konsisten dalam usaha, sedangkan produk kita terus bertambah dalam tren masyarakat? Jadi komitmen kami untuk follow the trend itu dari tim manajemen 3 bulan sekali itu mengeluarkan produk baru. Besok hari Senin kita ada produk baru, launching juga. Nah itu, jadi kekurangannya pasti produk semakin bertambah gitu. Tapi setiap bulan kita ada evaluasi produk kita, ranking ini, produk mana yang paling laku, produk mana yang paling nggak laku, terus ada lagi produk yang HPP-nya tinggi atau COGS-nya tinggi, tapi lakunya lama, nah itu perlu dibuang. Jadi ada evaluasi gitu. Jadi kita terus evaluasi. Memang tantangannya di bisnis ini, di bisnis minuman kekinian ini, memang harus inovasi, evaluasi, begitu. Terus yang selanjutnya, apa yang menjadikan usaha kita menjadi poin plus dan khas dari usaha minuman lain, walaupun dalam bidang konsep sama dengan tren yang sedang berjalan? Nah itu tadi kita di situ pasti bermain mencari value-nya apa gitu ya. Jadi value produk kita apa yang mau ditonjolkan gitu. Misalnya kalau di tempat saya itu minuman kekinian yang menggunakan buah asli. Kebetulan majority itu minuman kekinian itu rata-rata menggunakan buah yang sudah dengan powder atau bubuk kayak gitu kan ya. Sudah. Nah, kita kebetulan menggunakan buah asli kayak gitu. Itu value, salah satu aja value yang kita ciptakan gitu. Jadi kita tentunya kalau bermain di red ocean market itu pasti
copy paste produk itu biasa, tapi kita coba cari apa diferensiasinya. Mungkin setiap produk akan berbeda, setiap brand akan berbeda. Itu kita yang gali lagi, yang research lagi. Begitu. Baik. Pertanyaan terakhir sekarang untuk Mas Hapasi dari Muhammad Hizbul Autat. Izin bertanya, minuman buat buah atau sayur memang bagus dan sehat, tapi untuk jangka waktu lama, biar produk tersebut awet dan tahan lama masa konsumsinya, apakah harus menggunakan pengawet gitu? Nah, gimana cara untuk bisa menjamin kesehatan dalam minuman sehat tersebut? Nah, itu lagi-lagi tergantung tujuan tadi ya. Kita harus kembali ke situ. Ada orang kalau untuk mendapatkan lifetime-nya si produk itu lebih panjang, bisa menggunakan pengawet. Walaupun kan pengawet itu ada standarnya juga ya. Selama memenuhi kriteria dia menggunakan pengawet, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita di Eats Buah, kita tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan gula, tidak menggunakan tambahan air. Jadi itu pure buah dan sayur kita press jadi jus. Ya memang tantangannya itu. Masa simpan ya, masa lifetime si produknya. Tapi ya kita akalin dengan bagaimana kita bisa meningkatkan atau mastering di sisi operasionalnya. Jadi kita tidak melakukan stok, kita melakukan pre-order, kemudian juga selama dalam pengiriman kita menggunakan kulkas portable gitu. Jadi bahkan kita selalu berpikir kalau bisa lebih cepat ngapain perlama. Oke, thank you. Mas Hapasi, thank you Mas Rashid untuk jawabannya. Kita sebelum kita mengakhiri acara, mungkin saya boleh minta kurang lebih 30 second sampai 1 menit closing statement begitu ya mengenai optimisme industri usaha minuman kekinian mungkin ke depannya di Indonesia, apalagi yang bisa digali di situ. Silakan Mas Rashid terlebih dahulu. Jadi closing statement-nya untuk kita bisa berdampak pada perekonomian ini, yang pertama kita membentuk mental tadi untuk bisa mempunyai mental usaha. Ketika gagal kita bangkit, ketika terlena kita tersadar. Lalu kita punya purpose, tujuan, salah satu tujuan usaha yang itu juga seperti tadi Mas Hapasi punya bisa berdampak bagi orang. Kalau saya juga punya purpose, salah satunya bisa bermanfaat bagi orang banyak, karena kebetulan usaha saya padat karya, bisa dibilang padat karya, banyak membutuhkan staff dan sebagainya, kayak gitu. Jadi punya purpose, tujuan yang itu untuk juga memacu kita untuk bisa semangat dalam berusaha. Baik, terima kasih Mas Hapasi, Mas Rashid. Sekarang kita langsung ke Mas Hapasi. Silakan Mas, closing statement-nya. Oke, terima kasih. Saya selalu bilang untuk memulai usaha itu yang pertama ada mindset, atau tadi Mas Rashid bilang mental, kemudian yang kedua adalah networking, kemudian yang ketiga adalah knowledge. Jadi kita harus punya mental yang kuat, kita punya mindset yang bagus, growth mindset. Kemudian yang kedua, networking ini adalah silaturahmi. Seperti ini, kita berkolaborasi dengan banyak pihak, gitu, baik itu pemerintah, sesama UKM, dan lain-lain. Yang ketiga adalah knowledge. Kita harus terus belajar. Tidak ada teori atau pengalaman yang bisa diimplementasikan begitu saja. Semua harus kita alami, dan bahkan yang benar di tempat lain belum tentu benar di tempat kita. Jadi kita harus terus belajar. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya adalah saya sarankan lagi adalah 2 hal, yaitu fokus dan konsisten. Jadi kita harus memilih fokus. Jangan di awal kita sudah mengerjakan banyak hal, apalagi kita masih CEO ya, Chief Everything Officer gitu, tapi bisnisnya ada 10. Itu hampir bisa dipastikan itu almarhum semua gitu. Jadi kita harus fokus, bahkan bukan hanya bisnisnya, produknya pun fokus dulu. Setelah besar baru dikembangkan. Kemudian konsisten. Konsisten itu adalah berapapun kegagalanmu ya jalan terus, karena kamu sudah punya why yang kuat tadi. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk 2 orang narasumber kita yang sangat inspiratif dan banyak memberikan insight dan pembelajaran siang hari ini. Boleh tepuk tangan virtual Bapak Ibu, meskipun nggak dengar suaranya, sekali lagi tetap kelihatan di layar semuanya. Terima kasih sekali juga untuk partisipasinya
Dan saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk bisa mengisi daftar hadir, dapat mengunduh e-sertifikat kegiatan ini, jadi pastikan untuk memasukkan email dan nomor HP yang dimasukkan benar karena berhubungan dengan informasi sertifikat. Jangan lupa untuk bisa juga dicek di spam emailnya ya. Baik, kita sampai di penghujung acara kita di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi atas peran aktif Bapak dan Ibu sekalian, dan saya akan mengumumkan sekarang pemenang giveaway t-shirt merchandise dari UMKM Hebat. Ada 3 orang. Nanti bagi para pemenang kami persilahkan untuk bisa menghubungi ke panitia melalui WhatsApp 0857 252 86 368, nanti akan dikirimkan juga ke panitia melalui chat. Jadi yang pertama pemenang giveaway t-shirt merchandise UMKM Hebat adalah Rizka Rohma Silviana, selamat. Kemudian Randu Aditya Dwi Putra, selamat. Dan yang ketiga ada R.Zmaput, karena dari Instagram ini ya, jadi pakai username. Selamat untuk 3 pemenang giveaway t-shirt merchandise, ada Rizka Rohma Silviana, Randu Aditya Dwi Putra, dan R.Zmaput dari Instagram. Jangan lupa bisa menghubungi panitia melalui WhatsApp 0857 252 86 368 atas nama Alvin. Dan untuk pengumuman giveaway dari Om Ben dan It's Buah, nah untuk tahu jangan lupa follow dan pantau sosial medianya. Jadi buat yang ingin tahu pemenang merchandise, maksud kami pemenang giveaway dari It's Buah dan Om Ben, itu harus follow dulu Instagram @umkmhebat.id, @itsbuah dan @ombein.official. Nanti akan diumumkan lebih lanjut di situ. Oke. Baik, saya juga ingin kembali lagi mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa bersamaan dengan webinar ini UMKM Hebat juga melakukan soft launching kelas UMKM Hebat di tanggal 28 Maret 2022 dengan topik yang sangat menarik juga dari kaki lima hingga mendunia, lika-liku kebab Turki Baba Raffi yang kita tahu sudah cukup lama begitu ya ada di industri ini dan bisa tetap bertahan dan eksis. Jadi live-nya di hari Senin, live Instagram pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, tentunya masih dengan berbagai giveaway menarik seperti voucher GoPay Rp100.000 untuk 5 orang dan 3 t-shirt merchandise UMKM Hebat. Bisa mulai mendaftar di training.umkmhebat.id untuk mengikuti live IG-nya ya. Baik, kita juga minta Bapak Ibu peserta sekarang untuk foto terlebih dahulu ya. Berarti sekarang kita waktunya berfoto bersama. Sebelum kita mengakhiri acara boleh dibuka Bapak Ibu untuk kameranya, dipamerkan senyum 3 jari ya, kiri kanan 3 jari harus lebar. Oke, sama-sama kita foto. Saya akan aba-aba, mungkin ada sekitar berapa slide ini berarti ya. Ada sekitar, ya mungkin 3 kali, mudah-mudahan cukup. Kita mulai sekarang, 3, 2, 1 untuk foto pertama. Oke, selanjutnya. 3, 2, 1, senyum. Baik, yang terakhir, boleh minta senyum lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih semua. Tepuk tangan virtual sekali lagi untuk Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung dalam acara sore hari ini. Semoga pertemuan ini benar-benar memberikan tidak hanya banyak insight begitu ya, tapi juga bisa memberikan langkah nyata dan juga inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian dalam membangun usahanya masing-masing. Mewakili panitia yang bertugas, saya Maria Lizia Hasni pamit undur diri. Semoga Bapak Ibu sekalian juga selalu diberikan kesehatan dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai jumpa.